Apakah kamu kecewa karena kita tidak berangkat besok, sayang? Tanya David sambil mendekat ke arah Dania. Dania menatap wajah kekasihnya itu sambil tersenyum. Dia tahu kalau David pasti akan menanyakan hal itu. Makanya, dia tidak langsung beranjak menuju ke kamarnya dan memilih tetap di situ, lalu berbicara dengan laki-laki yang sebentar lagi akan resmi menjadi calon suaminya. Kalau kamu bertanya aku kecewa atau tidak, pasti jawaban aku adalah kecewa. Tapi aku tahu jika apa yang kamu lakukan semua itu demi kebaikanku dan kebaikan kita semua. Tapi jika boleh aku minta, tolong kamu juga harus memperhatikan dirimu sebelum kamu memikirkan diriku, ucap Dania. Bagiku, bahagiamu adalah bahagiaku, tangismu adalah tangisku. Jadi kalau kamu kecewa, pasti aku juga akan merasakan hal yang sama, ucap David. Aku tahu, tapi setidaknya kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri, bukan? Ucap Dania. Bagaimana bisa aku harus memikirkan diriku sebelum dirimu? Bahkan aku saja tidak bisa melindungimu, walau aku terus berada di sampingmu, ucap David terlihat sedih. Apa yang kamu katakan? Apa kamu merasa bersalah karena kamu tidak bisa menolongku dari Marco kemarin? Tanya Dania sambil melihat ke arah David yang kini malah menundukkan kepalanya. Dania mendekat ke arah David. Wanita itu pun menggenggam tangan David lembut. Tidak usah menyesali apa yang udah terjadi. Toh aku tidak apa-apa, bukan? Ucap Dania sambil terus menggenggam tangannya David. Aku merasa tidak berguna saja. Aku tidak berdaya. Walau saat itu mataku sedang menyaksikan kamu yang sedang disakiti oleh laki-laki biadab itu. Ada nada kesal bercampur kemarahan dalam nada bicara David. Apapun yang terjadi, kamu adalah malaikat dalam hidupku. Aku tidak mau kamu terlalu memikirkan kejadian kemarin. Aku ingin kita akan selalu menghadapi apapun bersama, ucap Dania. Baiklah, lebih baik sekarang kamu tidur. Aku akan mengantarmu ke kamar, ucap David lalu menggendong wanita cantik itu ala bridal style. Sampai di depan pintu kamar, David pun menurunkan Dania dari gendongannya. Aku antar sampai sini saja dulu ya. Kalau sampai dalam nanti jadinya kita pasti akan nabung dulu sebelum menikah, ucap David sambil terkekeh. Kita nikahnya di KUA saja, biar tidak usah mengeluarkan biaya yang banyak dan tidak usah menabung, ucap Dania. Maksudku bukan itu, sayang, ucap David. Lalu apa maksudmu? Tanya Dania sambil mengerutkan keningnya. Apa aku harus mempraktikannya di dalam? Tanya David sambil mengedipkan sebelah matanya kepada Dania. Dania membelalakan matanya saat mengerti apa maksud dari kata menabung yang diucapkan oleh David tadi. Dasar otak mesum, ucap Dania lalu masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya di depan David. David tersenyum karena udah berasa menggoda Dania. Lelaki itu pun tidak langsung ke kamar. Tadi sebelum perjalanan pulang dari bertemu Adi, dia sudah mengirimkan pesan kepada Paris untuk ke rumahnya. Dan saat ini dia akan menunggu sahabatnya itu di luar pintu gerbang agar tidak ada yang tahu akan kedatangan sahabatnya tersebut. Dia ingin membicarakan banyak hal pada sahabatnya itu. Tidak berapa lama kemudian mobil yang dia tunggu pun tiba. David langsung masuk ke dalam mobil Paris dan pergi ke suatu tempat. Dalam mobil, Paris terus saja melirik ke arah David. Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan? Kenapa tidak kita bicarakan di rumahmu aja? Paris sudah tidak tahan karena David tidak juga membuka pembicaraan di antara mereka. Diamlah dan ikuti aja apa yang aku katakan. Nanti kalau udah aku bilang turun, kita turun dan bicara di sana, ucap David sambil terus menatap lurus ke arah jalan. Sok misterius sekali Anda, Pak, ucap Paris sambil tergagah. Sebenarnya Paris merasa kesal dengan sahabatnya itu, tapi dia berusaha untuk tenang dan mengikuti apa yang diinginkan oleh sahabatnya. Paris terlihat bingung saat sahabatnya itu malah mengajaknya berhenti di depan sebuah rumah yang di depannya terlihat banyak preman berjaga. Rumah siapa ini, Dav? Tanya Paris. Diamlah, nanti kamu juga akan tahu, ucap David lalu turun dari dalam mobil dan diikuti oleh Paris. Walaupun sebenarnya dia bingung dengan apa yang akan dilakukan sahabatnya di rumah itu. Tapi di dalam hatinya dia juga merasa penasaran akan tempat itu.
Di mana bos kalian? Tanya David pada beberapa anak buah Adi yang sedang berjaga. Masuk aja tuan, bos ada di dalam. Kalian udah ditunggu, ucap salah seorang dari anak buah Dokter Adi. David pun segera masuk ke dalam rumah, lalu diikuti oleh Faris. Dan benar saja, baru beberapa langkah mereka masuk ke dalam rumah, Dokter Adi sudah menyambut kedatangan mereka berdua. Faris mengerutkan keningnya saat melihat siapa orang yang menyambut kedatangan mereka berdua. Tentu saja lelaki itu heran dengan apa yang dia lihat, karena yang dia tahu Dokter Adi itu menyukai Dania. Kalian agak terlambat sedikit, aku udah menunggu kedatangan kalian, ucap Adi sambil memberikan isyarat pada Faris dan David untuk duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Apa kamu udah memberitahukan kepada temanmu ini tentang apa yang kita rencanakan? Tanya Dokter Adi. Belum, aku takut dia salah paham, makanya langsung aku bawa ke sini, jawab David sambil melirik ke arah sahabatnya yang terlihat semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dokter Agri mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Lelaki itu mengerti dengan maksud dari David. Baiklah, kalau gitu kita bawa saja dia menuju ruangan hitam, ucap Dokter Adi. Baiklah, ucap David. Lelaki itu pun kemudian berdiri dan beranjak meninggalkan tempat itu. Baru beberapa langkah, David pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Faris yang hanya diam dan tidak mengikuti langkah Dokter Adi dan juga David. Kenapa masih diam di situ? Kamu tidak ikut? Tanya David sambil mengerutkan dahinya. Apa ada hubungannya denganku? Paling itu hanya urusan kalian berdua, ucap Faris terlihat sangat kesal. David menghembuskan napasnya kasar. Dia kesal karena sahabatnya itu malah membuang waktu, padahal hari udah sangat larut. Bisa tidak kamu nurut saja, agar masalahnya cepat selesai, dan kita cepat pulang. Aku udah sangat rindu dengan kasurku, ucap David sambil nyengir ke arah sahabatnya. Kini giliran Faris yang menghela napas dalam. Dia sebenarnya sangat penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Dokter Adi dan juga David. Tapi dia juga kesal pada sahabatnya karena tidak berkata jujur dan malah bilang kepada Adi kalau takut dia salah paham. Aku nggak akan ikut sebelum tahu sebenarnya ada apa dan apa yang sedang kalian rencanakan, ucap Faris. Adi yang mendengar perkataan Faris pun seketika membalikkan badannya dan menghampiri laki-laki itu. Apa kamu tidak percaya kepada sahabatmu? Faris membalas tatapan mata Dokter Adi. Lelaki itu memang tidak suka dengan lelaki itu. Selain karena dia menyukai Dania, juga karena laki-laki itu adalah kakak dari Loli, wanita jahat yang sudah merebut suami dari adik kesayangannya. Aku sangat mempercayai sahabatku, tapi masalahnya aku sama sekali tidak percaya kepadamu, ucap Faris sinis. Aku bahkan tidak memintamu untuk percaya padaku. Aku hanya menanyakan tentang kepercayaan kepada sahabatmu. Karena kalau kamu percaya kepadanya, tidak akan ada pertanyaan yang membuang waktuku seperti ini. Dokter Adi segera beranjak meninggalkan Faris yang hanya dia mematuh mendengar apa yang dikatakan oleh Dokter Adi. Dalam hati Faris membenarkan apa yang dikatakan oleh Dokter Adi barusan. Seharusnya dia tidak perlu bertanya lagi atas apa yang dilakukan sahabatnya. Harusnya dia percaya jika apapun yang dilakukan sahabatnya saat ini, pastilah ada alasan yang kuat dan itu pasti yang terbaik. Kita masuk ya, harus sudah mulai larut, ajak David sambil tersenyum pada sahabatnya itu. Lelaki itu selalu menyadari jika Faris sedang menyesali semua perbuatannya tadi. Faris mengangguk lalu segera berdiri dan berjalan beriringan dengan sahabatnya tersebut. Lagi dan lagi Faris dibuat bingung saat Dokter Adi dan juga sahabatnya saat dia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap gulita. Sayup-sayup Faris mendengar suara seorang perempuan dan terus mengumpat memanggil nama Dokter Adi. Jantung Faris berdetak kencang saat suara yang didengar itu semakin jelas menusuk di telinganya. Apa aku bisa melihat siapa wanita yang sedang berteriak memanggil namamu itu? Tanya Faris kemudian. Rasa penasaran dalam hatinya membuat laki-laki itu berusaha mengeluarkan ponselnya untuk menerangi ruangan tersebut. Tapi belum juga dia menyalakan ponselnya, lampu ruangan itu pun menyala. Kamu ingin melihat wanita yang tadi terus berteriak, bukan? Aku akan mengizinkannya, tapi dengan satu syarat, ucap Dokter Adi. Apa syaratnya?
Tanya Faris, lelaki itu sudah terlihat emosi. Dia seolah sudah tahu siapa pemilik suara yang tadi dia dengar. Jangan terbawa emosi dan mau mendengarkan apapun penjelasanku nanti, ucap Dokter Ade sambil terus melihat ke arah Faris. Baik, aku janji tidak akan emosi dan aku akan mendengarkan apapun yang nanti akan kamu jelaskan padaku, ucap Faris. Baiklah, aku pegang janjimu, ini kuncinya dan masuklah ke dalam. Dokter Adi menyerahkan sebuah kunci kepada Faris. Faris menerima kunci yang disodorkan oleh Dokter Adi, lalu segera menghampiri ruangan tempat wanita yang suaranya tadi dia dengar. Mata lelaki itu membola saat melihat siapa wanita yang sedang duduk termenung di atas tempat tidur. Wanita itu pun terkejut saat melihat siapa yang sedang berdiri di depan pintu. Faris, anakku. Wanita itu segera berdiri dan berjalan menuju ke arah putranya. Wanita itu memeluk Faris dengan erat. Faris terpaku, dia sebenarnya sudah menduga jika suara yang tadi dia dengar adalah suara ibunya. Tapi dia sama sekali tidak habis pikir dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dia berpikir tidak mungkin jika sahabatnya menculik ibunya dan menyekapnya di ruangan gelap seperti tadi. Membayangkannya saja rasanya dia sudah sangat sesat. Apalagi jadi ibunya yang dikurung tanpa adanya cahaya. Mama tahu, kamu akan menyelamatkan Mama dan memberikan Dokter Adi yang brengsek itu pelajaran yang setimpal. Dia udah berani mengurung seorang Mirna, ucap ibu Faris itu dengan goyak pongahnya. Mama pasti keluar dari sini, tapi Faris meminta Mama untuk bersabar sebentar ya. Faris ada urusan sebentar dengan dokter itu beserta dengan sekutunya, ucap Faris pada ibunya. Faris segera keluar dari ruangan itu dan segera mengunci pintu ruangan itu kembali. Entah mengapa dia melakukan itu, tapi dia ingat dengan apa yang dikatakannya kepada Dokter Adi sebelum dia masuk ke dalam ruangan tempat penyekapan ibunya. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Kenapa kalian menyekap ibuku di tempat seperti ini? Tanya Faris sambil menatap tajam ke arah dapitan dokter itu. Duduklah dulu, kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Aku tahu saat ini kamu pasti bingung dan marah kepadaku dan juga dengan sahabatmu ini. Tapi percayalah, apa yang kamu lakukan itu demi kebaikan ibumu sendiri, ucap Dokter Adi. Kebaikan yang seperti apa yang kalian maksud? Kalian mengurung ibuku di tempat yang gelap tanpa cahaya itu kalian anggap sebagai kebaikan? Apa aku tidak salah dengar? Faris terus menatap dua laki-laki yang ada di hadapannya itu dengan wajah yang merah pada menahan amarah. Aku melakukan ini karena ibumu itu udah tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia udah sanggup melakukan apapun demi memenuhi hasrat balas dendamnya. Dia bahkan tega menyakiti orang yang tidak bersalah demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan itu sangat mengerikan menurutku, ucap Dokter Adi tenang. Dia tidak mau terpancing emosi dengan laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Apa yang coba kamu jelaskan kepadaku ini? Mana mungkin ibuku tega menyakiti orang lain? Dia memang tidak menyukai Dania, tapi kalian tidak berhak memperlakukannya seperti ini, ucap Faris dengan kesal. Tapi itulah kenyataan yang harus kamu terima. Ibumu itu tega menyuruh orang untuk membakar perusahaan Dania dan mengakibatkan beberapa orang meninggal dan banyak orang yang terluka, ucap Dokter Adi. Faris terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Dokter Adi. Tentu saja lelaki itu tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Dokter Adi. Dokter Adi benaris, bantu Mirnala dalam dibalik kebakaran yang menewaskan beberapa orang dan banyak juga yang terluka. Awalnya aku tidak percaya, tapi karena semua bukti yang aku lihat udah nyata dan jelas, ya akhirnya aku percaya. Bukti apa? Faris mengerutkan keningnya. Dia penasaran dengan bukti yang dimaksud oleh sahabatnya. Dokter Adi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa bukti pada Faris. Lelaki itu tampak terkejut dengan bukti yang dia lihat. Sebuah video tentang pengakuan ibunya yang mengatakan bahwa dialah pelaku pembakaran Vida Jaya Group.